Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coaching. Bersama saya Rahmawati, calon guru penggerak dari SDN 6 Tinanggea. Saya Kadek Biniati dari SDN 3 Tinanggea. Saya Irsan dari SMPN Satap 10 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching sebentar, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi sebelum Ibu coaching, jadi nanti selama proses coaching, saya sebagai observer akan menilai dan mengamati proses yang berlangsung. Kemudian, adapun yang akan saya amati nanti itu, yang pertama adalah proses coaching Ibu bersama coach sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kemudian, selain itu, nanti juga saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan atau tidak, Bu. Jadi prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum berlanjut ke proses coaching, saya masih ada pertanyaan sebenarnya, Bu. Kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching? Oke, begini Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan. Bagus sekali. Dari, kalau boleh tahu dari 3 kompetensi itu yang spesifik ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa saja? Kalau dari ketiga kompetensi itu ya Pak, sebenarnya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Jadi yang pertama mendengarkan dengan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke Bu, berarti secara spesifik Ibu mengembangkan 2 kompetensi ya? Iya benar Pak. Kemudian terkait indikator, jadi nanti pada saat coaching kira-kira indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Jadi pada saat coaching nantinya indikator yang saya harapkan itu si coaching ini bisa mengeksplor atau memunculkan ide-ide atau gagasannya sendiri untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri Pak gitu. Betul sekali. Baik. Jadi sekarang kita sudah di akhir sesi. Setelah ini Ibu akan melakukan proses coaching bersama si coach. Namun setelah proses coaching itu selesai, kita akan bertemu kembali untuk membincang-bincangkan apa yang telah Ibu lakukan selama proses coaching itu. Oke, kalau begitu saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan temannya. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, gimana dengan Ibu? Alhamdulillah Ibu. Malahan hari ini saya itu dalam keadaan terbaik, sehat dan ceria, seperti yang Ibu lihat. Tapi kok saya lihat Ibu ini kayak galau ya Bu? Ada apa Bu? Ya, saya ini lagi bingung loh Bu dengan keputusan kepala sekolah tadi. Kira-kira Ibu ada waktu nggak sih 15 menit saja? Udah lama kok. Saya ingin bincang-bincang sedikit nih Bu tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Kalau sekarang saya tidak ada kegiatan Bu. Jadi kalau mau ngobrol, mau cerita-cerita ya it's okay lah. Ibu mau cerita apa? Jadi saya lagi bingung. Tadi kan kepala sekolah itu menentukan kalau kita itu harus meluluskan siswa 100% dengan alasan apapun. Jadi itu yang membuat saya ini lagi galau sekali tentang masalah itu. Jadi ibu itu mau ngomongin
keresahannya ibu tentang target sekolah yang harus meluluskan 100% itu ya Bu ya. Iya. Terus kira-kira coba ceritakan masalahnya sedetail apa? Jadi ini kan saya punya siswa, dua siswa ini dia tidak pernah berangkat ke sekolah, jadi nilainya kosong nih. Terus kemudian satu siswa lagi yang begitu belajar tapi tidak mengikuti penilaian dengan baik. Jadi saya bingung ini mau bagaimana meluluskan dia 100% itu. Jadi begitu ya Bu ya. Terus kira-kira ibu tahu tidak penyebab murid-murid itu sampai tidak mengikuti pelajarannya ibu atau bahkan tidak pernah ikut sama sekali? Kalau yang satu ini kan dia lagi habis kecelakaan, jadi tulang kakinya itu patah, retak, jadi butuh waktu lah untuk dia mengikuti pelajaran berikutnya, selanjutnya gitu. Jadi kalau yang satu ini, tapi kan menurut saya itu yang satu ini sudah sehat badannya, hanya tinggal kakinya saja yang masih belum sehat total maksudnya. Kemudian kalau yang satu ini saya sudah cari info, ternyata dia ini memang malas. Jadi biar orang tuanya itu sudah susah itu kasih tahu tentang anak ini. Jadi intinya ibu itu punya siswa yang tidak pernah, jarang masuk sekolah, apalagi yang untuk mata pelajarannya ibu. Dan bahkan ada satu orang yang tidak pernah sama sekali ya Bu. Kemudian di satu sisi ibu itu harus memenuhi target sekolah yang harus luluskan 100% ini ya Bu ya. Iya, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira apa yang ibu inginkan dengan kondisi seperti itu? Sebenarnya keinginan saya ini simpel. Sebenarnya tidak ada masalah itu, kalau mau luluskan 100% tidak ada masalah. Asalkan tidak asal-asalan ngasih nilainya. Nilainya itu harus sesuai dengan prosedur. Kemudian memang betul-betul siswa itu melaksanakan penilaian dengan baik. Jadi kalau mau 100% ya nggak ada masalah menurut saya Bu. Hanya kan caranya saja Bu. Jangan asal-asalan kasih nilai gitu loh Bu. Luar biasa Ibu. Saya setuju sekali dengan prinsip Ibu itu. Jadi dengan begitu kita itu mendidik siswa-siswa kita pendidikan yang baik, terutama di bidang akademiknya. Jadi begitu Bu. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian itu, apalagi kan kita ini sudah ada di ujung semester ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu targetkan untuk murid-murid Ibu itu? Ya saya sih inginnya siswa saya itu punya nilai yang berkualitas gitu loh Bu. Jadi jangan asal menilai saja begitu, asal dinaikkan seperti itu Bu. Ya minimal nilainya berkualitas gitu loh. Nilai berkualitas ya Bu. Terus menurut Ibu nilai berkualitas itu seperti apa Bu? Ya nilainya ini benar-benar dia yang kerja, misalnya kayak soal-soal, benar-benar dia yang kerja soal, kemudian nilainya atas pengetahuannya dia sendiri. Kemudian dia itu ikut penilaian dengan runtun gitu loh Bu, tidak bolong-bolong nilainya seperti itu Bu. Jadi Ibu itu maunya siswa-siswanya Ibu itu punya nilai yang lengkap ya Bu, dari hasil pemahamannya sendiri, begitu ya Bu? Iya. Mantap sekali nih Bu ya. Terus kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk murid-murid Ibu itu? Sebenarnya kan saya sudah upayakan ini murid biar seperti saya sudah ini menghubungi orang tuanya, kemudian mengajak orang tuanya ini biar kerjasama, biar murid ini mau belajar, mau mengikuti pelajaran dengan baik, tugas-tugasnya diselesaikan, apalagi PR kan harus butuh kerjasama orang tua ya Bu ya. Kemudian saya juga sudah memberikan pemahaman kepada murid saya yang lain, jadi untuk ngajak temannya untuk bisa biar dia ini termotivasi lah gitu loh Bu, biar dia ngerjakan tugas dengan baik, kemudian motivasi sekolahnya rajin. Tapi kok saya berpikir saya sudah begitu banyak melakukan upaya, tapi hasilnya itu ya masih nol saja gitu loh Bu, nggak ada hasil. Jadi Ibu sudah berusaha maksimal ya Bu. Jangan putus asa begitu dong Ibu. Pasti ada jalan untuk permasalahan Ibu ini. Nah, kalau Ibu kan sudah melakukan beberapa upaya nih, kira-kira ada tidak pendekatan lain yang bisa Ibu lakukan supaya murid-murid Ibu itu bisa kembali motivasinya untuk belajar? Ya itulah Bu yang lagi saya pikirkan sekarang.
Makanya saya ngajak ibu ini untuk bincang-bincang gimana solusinya lah, biar ada jalan keluar lain lah minimal untuk masalah saya itu. Kira-kira menurut Ibu murid-murid itu bisa termotivasi kembali kalau Ibu melakukan apa gitu? Oh, mungkin saya bisa ke rumahnya mungkin ya Bu ya. Ke rumahnya, kemudian memberikan dia soal, terus saya tunggu itu dia mengerjakan soal sambil saya bimbing agar dia itu bisa mengerjakan soal dengan baik. Mungkin bisa ya seperti itu Bu ya. Wah, luar biasa idenya Ibu itu. Kayaknya bisa dicoba deh Bu itu ide. Iya ya Bu ya, kok saya tidak kepikiran selama ini itu ya, ide itu Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa memulai ide itu? Ini idenya kan sudah luar biasa. Kalau menurut saya sih sudah bagus sekali. Kayaknya itu yang perlu dicoba Bu. Kapan bisa dimulai? Ya mungkin besok ya Bu ya, habis saya mengajar, mungkin saya mulai susun-susun lah jadwalnya kapan untuk anak si A dan si B ini bisalah saya lakukan setelah saya mengajar besok. Aduh, hebat sekali nih Bu. Actionnya langsung besok ya Bu ya. Mantap Ibu ini. Nah, terus bagaimana jadwalnya? Kan Ibu ini kan punya beberapa siswa. Iya. Terus tempatnya juga beda-beda. Terus bagaimana itu untuk jadwal pelaksananya? Ya mungkin nanti saya bisa mulai dari yang sakit dulu. Saya mulai di situ yang sakit dulu, habis itu baru saya setelah saya bimbingan sakit, kemudian saya ke yang sehat. Habis itu ya mungkin bisa dijadwalkan lah, mungkin besok di siswa yang sakit, besoknya lagi siswa yang sehat. Seperti itu. Luar biasa Ibu. Aduh, semoga berhasil ya Bu. Karena kalau saya rasa itu idenya Ibu itu wah, luar biasa. Kayaknya cara itu bisa lebih efektif deh Bu. Oh ya, kita kan ini sudah bicara panjang lebar dari tadi ya. Kira-kira apa yang Ibu peroleh dari perbincangan kita kali ini? Hal baik apa gitu yang Ibu peroleh? Hal baiknya bisa sharing sama Ibu. Kemudian saya itu ternyata bisa ya Bu ya, saya temukan solusi saya sendiri seperti itu loh. Terima kasih loh Bu ya sudah bantu. Sama-sama Bu. Ya udah ya Bu ya, kalau misalnya ini saya pamit dulu ya Bu ya. Saya mau masuk dulu ke kelas saya. Iya, oke ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya, jadi Ibu sudah selesai melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Ya, kalau saya lihat tadi ya coachingnya sungguh luar biasa Bu. Jadi setelah Ibu melakukan proses coaching, selanjutnya, nah tadi sesuai janji kita akan bincang-bincang lagi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait hasil observasi yang selama proses coaching tadi bersama coaching. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi coaching setelah Ibu melakukan coaching bersama coaching tadi? Oke, baik Pak. Jadi begini Pak, jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi dan saya itu menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya sih Pak, yang pertama saya merasa sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Mungkin seperti itu Pak menurut penilaian saya. Oke Bu, jadi menurut Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya? Betul Pak. Nah sekarang bolehkah saya menyampaikan terkait hasil pengamatan saya tadi tentang hasil coaching Ibu? Oke, silakan Pak. Ya, oke. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya selama tadi proses coaching berlangsung yang Ibu lakukan bersama coaching, saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Jadi Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta yang seperti Ibu tadi jelaskan. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah beberapa kali mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup berbobot. Ya, jadi itu nilai plus ya bagi Ibu. Selain itu, saya juga melihat Ibu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh si coaching. Dan yang tidak kalah penting, si coaching ini merespon dan menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan baik. Kemudian, selain itu saya mengamati prinsip coaching sudah terpenuhi dalam coaching tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Menurut berdasarkan penilaian saya tadi?
Ya, saya senang sekali Pak, karena ternyata proses coaching yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan memenuhi kompetensi dan prinsip coaching yang ada. Saya juga berterima kasih pada Bapak, dengan adanya hasil pengamatan itu mungkin makin memotivasi saya untuk belajar lebih baik lagi dalam melakukan coaching terhadap rekan lainnya Pak. Bagus sekali Bu. Terus setelah proses coaching ini, kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana tentunya ada Pak. Jadi begini, rencana kedepannya saya itu berencana untuk terus berlatih Pak, melakukan kegiatan coaching supaya nanti terbiasa untuk menggali dan mengeksplor ide-ide si coaching, sehingga si coaching akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, saya itu harus terbiasa memberikan pertanyaan berbobot terhadap si coaching, sehingga mereka terpancing untuk mengeluarkan ide atau gagasan atau mungkin kemampuan mereka sendiri dalam memecahkan masalah Pak. Oke, rencana Ibu sangat luar biasa ya. Jadi Ibu akan belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi coachingnya ya, sehingga makin lihai dalam mengcoaching rekan-rekan sejawat. Jadi Bu, kita sekarang sudah di akhir sesi, alhamdulillah ya. Jadi mungkin kita akhir saja ya bincang-bincang kita kali ini. Semangat terus untuk Ibu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya. Ya.